Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 9. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Masih ingatkah kalian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional yang telah kalian pelajari pada materi yang sebelumnya? Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu adanya keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif ini adalah merupakan teori dalam perdagangan internasional. Siapa yang memutuskan teori-teori tersebut? Bagaimana teori-teori tersebut menjelaskan tentang perdagangan internasional? Mari kita pelajari bersama tentang teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama ini adalah tokoh atau gambar tokoh tentang teori keunggulan mutlak. Namanya Adam Smith. Di mana Adam Smith mengemukakan teori yang disebut teori of absolute advantage atau teori keunggulan mutlak. Menurut teori ini, suatu negara tersebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya, Jepang mampu memproduksi mobil, sedangkan Indonesia tidak mampu memproduksi. Di sisi lain, Indonesia mempunyai sumber gas dan alam cair, sedangkan Jepang tidak mempunyai. Untuk itu, antara Jepang dan Indonesia melakukan perdagangan, yaitu Indonesia menjual gas alam cair ke Jepang dan membeli mobil dari Jepang. Dari contoh ini, Indonesia memiliki keunggulan mutlak berupa produksi gas alam cair, sedangkan Jepang memiliki keunggulan mutlak berupa produksi mobil. Dalam teorinya, Adam Smith juga mengemukakan ide tentang pembagian kerja internasional atau spesialisasi. Spesialisasi internasional dapat memberikan hasil berupa manfaat, yaitu kenaikan produksi dan konsumsi barang dan jasa. Spesialisasi internasional juga membuat setiap negara akan menekankan pada produksi barang yang memiliki keunggulan baik keunggulan alamiah atau keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara lain, maupun keunggulan yang dikembangkan atau keunggulan suatu negara karena telah mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam produksi barang yang tidak atau belum diproduksi oleh negara lain. Ini juga ada tabel contoh kasus untuk teori keunggulan mutlak antara Indonesia dengan Jepang. Teori kedua yaitu tentang teori keunggulan komparatif. Ini bisa kita perhatikan tokoh teori keunggulan komparatif yang bernama David Ricardo. David Ricardo mengajukan teori tentang perdagangan internasional yang disebut teori of comparative advantage atau disebut dengan teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan oleh negara lain. Menurut teori ini, setiap negara cenderung melakukan spesialisasi dan mengekspor barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif akan diukur dalam ongkos real yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Bisa saja terjadi dua buah produk suatu negara sama-sama memiliki keunggulan mutlak, akan tetapi belum tentu keduanya memiliki keunggulan komparatif. Sebagai contoh seperti Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara produsen komputer, namun Korea Selatan mampu memproduksi komputer dengan harga yang lebih murah daripada Indonesia. Korea Selatan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Indonesia dalam memproduksi komputer, sehingga Indonesia akan lebih untung apabila mengimpor komputer dari Korea Selatan. Ada contoh lagi, ini ada contoh kasus teori keunggulan komparatif yang dilakukan Indonesia dengan Jepang, yaitu sama-sama memproduksi produk TV dengan motor. Hasilnya, itu Jepang lebih unggul memproduksi kedua produk tersebut.
dari Jepang dalam 2 jenis produk. Jadi kelemahannya Indonesia tidak mampu memproduksi kedua produk tersebut, sehingga Indonesia lebih untung jika mengimpor barang dari Jepang. Dengan pesatnya dinamika perkembangan perdagangan internasional menyisakan sejumlah permasalahan sebagai implikasi dari kegiatan perdagangan internasional itu sendiri. Permasalahan tersebut dapat menjadi hambatan yang dapat mendorong terjadinya degradasi hubungan yang harmonis dalam hubungan perdagangan internasional. Dalam hubungan perdagangan internasional antar negara ini berkomitmen dalam mewujudkan perdagangan yang jujur dan fair merupakan tuntutan sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Masalah terbesar yang mudah diidentifikasi dan sering terjadi yaitu pelanggaran prinsip. Hal ini mengakibatkan terjadinya praktik dagang yang tidak sehat dalam melaksanakan aktivitas perdagangan internasional. Perdagangan internasional menimbulkan dampak bagi perekonomian negara-negara yang terlibat dalam tersebut, atau dampak tersebut yaitu bisa bersifat positif maupun negatif. Berikut dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian bangsa. Dampak positif perdagangan internasional yang pertama yaitu semakin erat hubungan antar bangsa. Perdagangan yang dilakukan antar negara ini menimbulkan rasa saling membutuhkan antar negara, sehingga menyebabkan ikatan persahabatan antar kedua negara tersebut. Contohnya, perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dengan Tiongkok ini mempererat hubungan persahabatan kedua negara melalui kerjasama dalam beberapa bidang. Dampak positif yang kedua yaitu meningkatkan kemajuan iptek. Setiap negara ini yang terlibat dalam perdagangan internasional banyak menghadapi persaingan dalam memasarkan produk. Hal ini akhirnya bisa mendorong kedua negara untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Dampak positif yang ketiga, mendorong negara melakukan spesialisasi dan efisiensi. Di dalam perdagangan internasional dapat menciptakan spesialisasi produk, dengan kata lain, negara dapat berkonsentrasi mengembangkan produk unggulannya. Hal ini dapat menciptakan efisiensi karena negara-negara tersebut tidak perlu memproduksi semua barang, akan tetapi hanya memproduksi barang dan jasa yang menjadi keunggulan mereka, sehingga proses produksi dapat berjalan secara efisien. Dampak positif yang keempat yaitu kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitas dan kualitas. Mengingat banyaknya persaingan dari negara-negara lain dalam perdagangan internasional, hal tersebut mendorong setiap negara untuk meningkatkan kualitas produk ekspornya agar laku di pasar internasional dan menang dalam persaingan. Dampak positif yang kelima, menambah devisa negara melalui biaya masuk atau ekspor dan impor. Dalam kegiatan perdagangan internasional, setiap negara ini akan memperoleh devisa. Semakin banyak barang yang dijual ke negara lain, perolehan devisa negara akan semakin banyak. Dengan meningkatnya pendapatan negara, maka pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan kebutuhan negara akan dapat terpenuhi. Dampak positif yang berikutnya yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di dalam perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia akan mendorong tumbuhnya industri-industri dalam negeri untuk mengembangkan usaha sehingga bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian di dalam negeri. Di dalam perdagangan internasional akan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran akan suatu produk. Hal inilah yang akan mendorong pertumbuhnya industri dalam negeri. Dampak positif selanjutnya yaitu memperluas lapangan dan kesempatan kerja, di mana dalam perdagangan internasional dapat meningkatkan permintaan akan suatu produk. Hal inilah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya industri dalam negeri sehingga terciptalah lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran di dalam negeri. Dampak positif selanjutnya lagi yaitu tentang semakin majunya lembaga keuangan. Dampak positif lain dari perdagangan internasional yaitu semakin maju lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Hal ini dikarenakan dalam perdagangan internasional akan melibatkan lembaga keuangan untuk memperlancar
dan mempermudah transaksi pembayaran dengan negara lain. Dampak berikutnya, memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak ada atau belum dapat diproduksi di dalam negeri. Berbagai negara ini melakukan perdagangan internasional karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Dan dampak positif terakhir yaitu mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Adanya perdagangan internasional, banyak sekali pilihan produk yang masuk ke dalam negeri. Untuk berikutnya tentang dampak negatif perdagangan internasional. Selain berdampak positif, perdagangan internasional ini juga berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, menyempitnya pasar hasil produksi dalam negeri akibat terdesak barang-barang impor dengan harga murah. Dengan masuknya produk luar negeri ke dalam negeri tentu akan mengurangi pasar di dalam negeri, sehingga pasar dalam negeri yang semula dikuasai oleh produk dalam negeri perlahan-lahan akan dapat digeser dan dikuasai oleh produk luar negeri. Yang kedua, naik turunnya nilai falas atau valuta asing. Apabila suatu negara lebih banyak membeli barang kebutuhan dari luar negeri akan menyebabkan negara kekurangan falas karena harus selalu membayar ke luar negeri, sehingga lama-lama cadangan falas semakin berkembang dan akan menaikkan kurs mata uang asing. Dampak negatif yang ketiga, pelarian modal ke luar negeri. Ketidakstabilan perekonomian karena suatu negara lebih banyak mengimpor barang, ini akan mengakibatkan ketertarikan untuk menginvestasikan modal di dalam negeri menurun. Selain itu, dengan penurunan nilai mata uang menyebabkan uang yang disimpan di luar negeri memberikan keuntungan yang lebih besar daripada disimpan di dalam negeri. Dampak negatif yang keempat, yaitu hancurnya industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing. Dengan kelangsungan hidup, produksi dalam negeri dapat terancam karena perdagangan internasional ini membuka peluang dan kesempatan masuknya produk luar negeri ke dalam negeri, sehingga bagi produk dalam negeri yang kualitasnya rendah tentu akan kalah bersaing dan tidak laku di pasaran. Produk luar negeri yang pembuatannya lebih maju dan modern memiliki kualitas lebih baik sehingga laku dan menguasai pasaran. Dampak negatif yang kelima, yaitu pengangguran bertambah karena banyak industri dalam negeri tidak mampu bersaing atau disebut dengan gulung tikar atau bangkrut. Banyaknya perusahaan yang bangkrut atau gulung tikar karena kalah bersaing dengan perusahaan asing yang menjual produknya di Indonesia, ini akhirnya mengakibatkan banyak tenaga kerja di PHK sehingga menyebabkan pengangguran meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Dampak negatif berikutnya yaitu munculnya ketergantungan terhadap negara maju. Jika barang dan jasa yang dibutuhkan suatu negara tidak bisa diproduksi di dalam negeri, maka ketergantungan terhadap luar negeri akan semakin tinggi. Akibatnya pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa tersebut ini menjadi sangat labil, terutama jika negara pemasok menghentikan pemasokannya. Dampak negatif selanjutnya terjadi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk menghadapi persaingan produk luar negeri, pengusaha cenderung melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara habis-habisan. Eksploitasi sumber daya ini pada akhirnya akan merugikan bangsa kita sendiri karena pengelolaan sumber daya menjadi kurang efisien. Dampak negatif selanjutnya terjadi penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Negara-negara yang memiliki kekuatan yang besar dapat menjajah perekonomian suatu negara. Akibatnya, negara-negara kecil tidak dapat melakukan perdagangan secara bebas. Kemungkinan mereka hanya dapat menerima barang-barang dari negara maju atau hanya dapat menjual produk mereka ke negara maju dengan negara yang tidak sesuai. Dampak negatif yang terakhir yaitu masyarakat menjadi konsumtif. Dengan adanya banyaknya barang impor yang masuk ke dalam negeri menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar, baik dari jumlah, jenis maupun bentuk. Akibatnya akan mendorong seseorang untuk
demikian materi pada hari ini yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.